Dan katanya istrinya tadi. Pak Kapolres juga terlibat di kepolisian, terutama di Kapolres Bima ini udah benar-benar rusak ya Ya. oleh narkoba. Karena apa? Karena ini urut kacang nih, gitu. Dari Kapolresnya sampai yang paling bawah itu semua bermain di situ. Kita kembali di The Comment Sindo News, teman-teman, Sobat Sindo. Kita akan mengomentari satu kasus yang sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu, tapi ini jadi mencuat dan masih sangat menggelitik rasa keingintahuan kita, jiwa agak mau nangis juga sih kalau mau ngomongin soal ini. Bagaimana seorang polisi justru terlibat dalam kasus narkoba. Nah, ini kita akan membahasnya sama Mas Andri. Ya. Dan ini mengguncang sekali ya sebenarnya. Sangat mengguncang sekali. Ini posisinya gini. Ini memang bukan kasus pertama, Mas Andri. Betul. Yang kasus Kita tahu lah ada Kapolres Bima ya. Ya, Teddy Minahasa sebelumnya. Ya, itu nanti kita kasus yang akan besar juga bahas. sebelumnya. Ini kasus Kapolres Bima ini kembali mengguncang, kembali mencoreng muka Bayangkara, ya kan? Terjerat narkoba dan ternyata terbukti bukan hanya makai, Mas. Iya. Tapi juga punya beberapa barang bukti yang dimasukkan dalam satu koper. Ada total sabunya itu ada 16 gram. Terus ada barang bukti pil ekstasi juga. Kita lihat dulu ya. Ya, boleh deh kita lihat dulu ya. Pakainya dulu, nanti baru kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Baris Krim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasub D3 ditipit narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Baris Krim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Five sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta. Ya. Ini gawat juga ya. Sangat Banyak banget ya barang buktinya ya. Ini pasti nggak mungkin dia pakai sendiri lah. Nggak tahu tuh kalau dipakainya sama siapa ya. Tapi yang jelas kasus ini melibatkan beberapa anak buahnya. Oke. Bukan hanya ini kan kasus lanjutan kan sebenarnya. Kasus lanjutan. Sebenarnya Kapolres Bima ini terbongkar karena penangkapan anak buahnya. Anak buahnya kasat narkobanya. Mantan kasat narkoba. Kasat narkoba di Polres Bima. Padahal tapi kan sebelumnya ada juga tuh anak buahnya. AKP Malaungi.
Nah, AKP Malaungi di bawahnya itu ada Bribka IK itu tadi yang Iya. juga terlibat juga. Berarti ini sederet Ya, kalau sederet polisi di sebuah polres gitu terlibat sindikat lah bisa dibilang ya, nah itu narkotika itu. apakah sudah mengakar segitunya atau seperti Karena apa ya? di rumahnya mantan kasat narkobanya itu katanya ditemukan Barang putih juga. barang bukti setengah kilogram sabu, 500 hampir 500 Ini ya, gram. kita coba bacakan dulu ya sebentar ya. Kronologi terungkapnya kasus narkoba Kapolres Bima. Iya. Berawal dari tertangkapnya 2 asisten rumah tangga tersangka anggota Polri atas nama Bribka IR. Ya. Bukan IK ya, tadi saya Ya. bilang IK. IR. Bribka IR dan istrinya atas nama saudara AN. Dalam penangkapan menemukan barang bukti narkotika sabu 30,4 gram di rumah pribadinya Bribka IR dan istrinya AN. Ini suami istri loh, polisi Iya. anggotanya ini. Nah, terus dari Bribka IR ini terungkap keterlibatan kasat narkoba Polres Iya. Bima tadi yang AKP Malaungi. AKP Malaungi. Nah, Betul. ini Ya. ditemukan Barang barang buktinya 488,496 gram. Iya kan? 500 gram Hampir hampir 500, hampir setengah kilo. hampir setengah kilo Ya, setengah kilogram. di rumahnya. Ya, di rumah menemukan dinasnya. barang bukti. Polisi menggelar pemeriksaan di ruang kerja dan rumah jabatan, ya, di rumah dinas, dan menemukan barang bukti berupa 5 bungkus narkotika seberat itu tadi netnya. Ya meskipun Hampir 500 dia bisa beralasan bahwa ini adalah barang sitaan gitu ya, tetapi balik lagi gitu, barang sitaan ya tidak mungkin disimpan di ruang pribadinya. Ya, Barang sitaan itu ya harus disimpan di tempat penyitaan barang bukti. harusnya kalau Gitu kan. benar memang ditempatkan Iya di sana. Ini jangan-jangan 48 kan dari 500 gram jadi 488, udah berkurang sekitar 12 gram nih. Iya. Jangan-jangan udah dipakai ya. Kita nggak bisa ini ya. Ya atau Pasti enggak ada- di rumah anak buahnya Ada tadi. penyelidikan yang. Nah, terus dari AKP ML, AKP Malaungi tadi ditemukan keterlibatan AKBP Didi Di Kapolres. Kapolres. Nah, ternyata Kapolres ini punya barang bukti ditempatkan di Ya, rumah anak buahnya. Loh kan nyeret kemana-mana ini kejadiannya. iya, Kan? iya. Ini, Dan katanya istrinya tadi. Pak Kapolres juga terlibat. nah itu masih dipelajari ya. Iya, Bagaimana keterlibatannya. keterlibatannya ya. kan? Nah, tetapi yang harus kita soroti adalah bagaimana sistem atau struktur di kepolisian, terutama di Kapolres Bima ini udah benar-benar rusak ya Ya. oleh narkoba. Karena apa? Karena ini urut kacang nih, gitu. Dari Kapolresnya sampai yang paling bawah itu semua bermain di situ. Tapi ada yang menarik, Pak. Ada yang menarik lagi. Ini kan hitungannya agak cepat nih. Maksudnya dalam pengungkapan kasus ini dari yang terendah tadi Bribka Iya. IR runut ke kasatnya, Iya. habis itu runut ke Kapolresnya. Nah, ada nggak sih kecurigaan? Sebenarnya kasus ini nggak cuma sampai ke Kapolres nih. Iya. Bisa ke atas lagi maksudnya? Takutnya bisa ke atas lagi. Takutnya ya. Tapi ini memang perlu. Ini menarik sih. Nah, Harus ada penyelidikan yang harus ada lebih lanjut. penyelidikan dan Betul. perlu kejujuran dari pihak Iya. Polri sendiri ya. Dari jangan sampai cuman ya udah cuman sampai di situ. Ini harus yang saya khawatirkan adalah narkoba ini justru sudah jadi semacam kanker di tubuh Polri. Iya. Ya. Jadi posisinya ya kita tahu lah dari kemarin-kemarin kan memang bukan rahasia lagi banyak Iya. perwira polisi, banyak pejabat polisi yang memang Iya. terjerat dan terbukti terjerat dalam kasus narkoba gitu kan. Nah, ini nanti kita akan bahas, tapi dalam kasus ini jangan cuma sampai di AKBP Didik sebagai mantan Kapolres Bima ini. Sebenarnya kan Dikhawatirkan akan ada yang lain-lain juga gitu loh. dan sebenarnya bandarnya juga pun sudah terdeteksi kan? Bandarnya udah terdeteksi. Iya. Nah, itu bisa harusnya ya, yang ngasih uang 1 M ke Kapolres Ya, Bima ini tadi harusnya langsung dirunut nih. uangnya dari Kemana mana? lagi tuh? Kemana lagi tuh uangnya. uang? Ini Kapolres dapat 1 M loh. Iya, apakah cuma di Polres Bima aja? Nah, di Di Polres-Polres Polres yang lain seperti apa? gimana? Nah, soalnya mengingat ini yang Bima kan
Sebenarnya ya daerah NTB itu bukan daerah dalam tanda kutip tujuan utamanya dari peredaran narkoba, Pak. Tujuan utama peredaran narkoba masih di Jabodetabek Betul. dan Batam, itu masih tinggi. Dan Daerah-daerah wisata juga dan masih beberapa tinggi. dan beberapa Bima bukan termasuk. kota yang besar ya. Iya. Di Bima itu bukan termasuk, termasuk daerah Memang agak janggal sih ya. daerah itu termasuk daerah kecil, Pak, daerah sunyi untuk peredaran narkoba sebenarnya. Tapi Siapa yang itu tadi, pakai narkoba di Bima gitu? itu pun polisinya aja udah dapat 1 M lah dari bandarnya. Ya. Artinya kalau kita menjawab tadi itu statementnya Mas Teguh itu berarti bisa jadi di daerah lain nilainya lebih besar dari itu maksudnya. Iya, harus dibuktikan sih. Kalau Nah, ini kan kita skeptis ya. Artinya memang logikanya kan seperti itu gitu. Di Bima yang notabene bukan yang notabene daerah kecil untuk yang bukan pasar narkoba, itu aja udah bisa udah segitu dapat gitu. 1 M. Udah dapat 1 M. Iya, Kan? Itu baru AKBP loh, Pak. Iya. Baru AKBP. Iya. Belum lagi yang kombesnya nanti seperti apa yang yang bintangnya juga seperti apa. Iya, memang harus atasan-atasannya juga kayak gimana. Harus diselidiki dengan asas praduga tak bersalah, oke, tapi juga dengan kejujuran. Jujur itu penting buat kepolisian. Iya. Apalagi masih dalam rangka reformasi kepolisian kan? Betul. Nah, ini harus dan ini sebenarnya kita apresiasi sih sebenarnya dari pihak kepolisian ya mau mengungkap ini. Artinya tidak menutupi bahwa memang ada anggotanya yang terkena kasus ya jerat narkoba, bukan hanya sebagai pemakai dan dugaan kuatnya yang mungkin nanti diuji di pengadilan gitu ya bahwa dia juga sebagai pengedar. Dan kemudian ada kong kali kong juga dengan bandar besar gitu hingga mendapatkan uang kurang lebih 1 M tadi. Iya. Ini kita apresiasi. Tetapi jangan putus sampai sini aja nih gitu. Benar. Kita harus buka juga dong gitu semuanya dalam rangka tadi ya reformasi Polri gitu. Citra baik ini harus dibangun gitu dan jangan terus jangan terus akhirnya masyarakat akhirnya skeptis gitu. ya. Karena banyak juga sebenarnya. Iya, karena banyak juga di media sosial yang bilang oh pantesan aja narkoba nggak bisa hilang gitu. Salah satunya ada komika yang memparodikan ini bahwa peredaran narkotika itu dia bilangnya gini, sebodoh-bodohnya orang yang terjerat narkoba itu adalah ada di posisi pemakai. Karena apa? Tahu nggak peredaran narkotika itu seperti apa? Kalau menurut dia nih ya, menurut si komika ini. Jadi menurut komika ini dia bilang gini, peredaran narkotika itu berasal dari bandar. Bandar ini adalah siapa? Bandar ini adalah oknum polisi. Jadi polisi ini sudah diposisikan di posisi bandarnya. Nah, dari oknum polisi yang dalam kurung tadi adalah sebagai bandar, habis itu turun ke grosir. Dari bandar ke grosir. Ke pasar lah. Ya. Nah, grosir ini maksudnya pengedar yang lebih gede, pengedar yang gede dikitan gitu. Nah, terus dari pengedar yang gede ke pengedar yang kecil. Iya. Ya pengedar menengah, terus kecil, terus habis kecil ke eceran. Habis eceran ke pemakai. Nah, yang ditangkap pemakainya gitu loh. Kalau ada pengedar yang ketangkap ya itu bonus lah. Tapi yang ditangkap itu pemakainya. Nah, pemakainya ini siapa ya? Pemakainya ini yang disebut si komika tadi adalah orang-orang yang bodoh itu tadi. Kenapa? Nextnya dia akan jadi ATM-nya gitu loh. Iya. Dan dia jadi korban sebenarnya. Iya, oke lah dia akan sebagai korban. Tapi ya dia akan itu tadi dikerjain, ya kan? Kalau dia mau kasus ini dianggapnya sebagai pemakai, artinya nanti dia akan diselamatin untuk masuk ke rehabilitasi, ya kan?